semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 1031. Bintang asli dibuka. Banyak makhluk tertinggi bergegas memburu Luo Feng. Namun siapapun yang mencoba segera gagal begitu Luo Feng meraktifkan teknik bakat domainnya. Yang datang terlambat bahkan tak sempat mengejar karena Luo Feng sudah terlalu dalam memasuki wilayah ruang tersegel. Mereka pun menyerah. Namun pada saat yang sama, rahasia teknik domain Luo Feng jadi konsumsi publik. Para pemburu itu menyadarinya dan menyebarkan kabar tersebut. Banyak makhluk agung dari ras lain terperangah mendengar Kaisar Sungai Pedang memiliki kemampuan seistimewa itu. Kesatria Pei Feng murka ketika tahu soal domain. Berani-beraninya dia meremehkanku. Saat aku menyerangnya, dia bahkan tak memakai teknik itu. Dia tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Licik Sungai Pedang, kenapa dia lolos lagi? Kenapa susah sekali dia mati? Kaisar Cermin Kulit pun frustrasi. Ia meraung begitu keras sampai dinding kamarnya retak. Sementara ras-ras lain terkejut, ras manusia justru gembira. Teknik bakat domain adalah anugerah alam semesta, bukan sesuatu yang bisa diraih hanya dengan berlatih. Dengan teknik ini, Kaisar Sungai Pedang bisa bertahan hidup lama. Selama dia tidak bertemu penguasa alam semesta, dia akan selamat. Benar, domain memang dahsyat dan banyak ksatria alam semesta kewalahan menghadapinya, tapi beberapa tetap punya kiat luar biasa. Misalnya, pohon dunia terkuat konon sudah mampu mengendalikan ruang dan waktu layaknya seorang penguasa alam semesta. Ada pula bentuk-bentuk kehidupan khusus lain yang bisa menekan domain. Lewat alam semesta virtual, Luo Feng mengikuti percakapan di luar. Ia makin sadar, satu-satunya cara merebut rasa hormat para makhluk agung hanyalah kekuatan. Banyak ksatria alam semesta semula menilai kepergian Luo Feng ke bintang asli sama saja mencari mati. Namun setelah menyaksikan domain, jumlah yang mencibir berkurang drastis. Domain itu untuk kabur, pikir Luo Feng. Di bintang asli, orang harus berebut harta sejati. Lari saja tidak cukup. Jirah Gaya, aku harus mendapatkannya. Dibanding Jirah Gaya, domain tak ada apa-apanya. Jirah Gaya diinginkan makhluk puncak seperti Kaisar Api. Bahkan pemimpin kota kekacauan purba pun rela bertaruh nyawa demi harta sejati sekelas itu. 10 tahun berlalu. Di puncak Pulau Guntur, pemimpin kota kekacauan purba berdiri. Luo Feng, bintang asli dibuka besok. Kudengar kau juga akan pergi? Ya, guru, jawab Luo Feng dari belakangnya. Apa rencanamu? Kau ingin membentuk tim? Sudah mengajak beberapa makhluk agung? Belum, jawab Luo Feng. Kalau ingin, aku bisa bantu. Kau masih relatif lemah. Kesatria alam semesta senior biasanya menggandeng makhluk agung lain agar peluang hidupnya lebih tinggi. Kau juga sebaiknya mencari rekan yang cocok. Dengan siapa? Luo Feng menggeleng. Kesatria senior takkan banyak menolong. Tuan semesta, kalaupun mereka mau, itu karena Anda. Di hati kecil mereka, aku hanya akan membebani. Lebih baik aku pergi sendiri. Kau mau sendirian? Sang pemimpin tertegun. Aku hanya ingin membuka wawasan. Aku akan berhati-hati. Benar, kau punya samudera darah. Semua di tanganmu. Tapi Luo Feng, kenapa kau sebelumnya masuk wilayah Rasien Shen dan memamerkan domain? Kartu truf yang dibuka bukan lagi kartu truf. Jika musuh ingin menyerangmu, mereka akan menyiapkan penangkal. Pastikan itu pilihan terakhir sebelum kau menampakkannya. Aku mengerti, aku kesana karena urusan pribadi. Urusan pribadi? Pemimpin kota kekacauan purba menatapnya sekilas. Kalau begitu, aku tak akan bertanya. Tapi ingat, wilayah ras Dewa Api adalah wilayah Kaisar Api, salah satu penguasa alam semesta papan atas. Dulu, dia setalenta dan seistimewa dirimu. Jika kau telusuri riwayatnya, kau akan tahu bahwa Kaisar Api itu manusia. Ia hampir tak pernah gagal. Tidak ada yang setara dengannya. Pada level yang sama, dia tidak pernah gagal. Dan dia tidak menghormati siapapun. Dia makhluk yang tak takut apapun. Namun dia juga yakin tak ada seorang pun yang bisa menekan ambisinya. Ambisinya meluap. Ia tidak sudi berada di bawah siapapun. Sang pemimpin menggeleng. Luo Feng mendengarkan diam-diam. Ambisius dan tidak sudi di bawah borang. Parahnya lagi, mentalitasnya bermasalah. Lanjut sang pemimpin. Ia hanya ingat kejahatan orang lain kepadanya, tapi lupa kebaikan yang diterimanya. Ia menghela napas. Saat jadi kesatria alam semesta, ia makin arogan dan tiranik. Dan sangat egois. Sangat egois? Tanya Luo Feng. Dia berani menyerang penguasa alam semesta dari kaumnya sendiri.
seru sang pemimpin. Dia menyerang demi merebut benda berharga. Pendiri kapak raksasa hendak menghukumnya dengan pemenjaraan. Tak disangka Kaisar Api berkhianat menggandeng makhluk dari kampung halamannya. Itu jadi bahan tertawaan seantero alam semesta. Luo Feng terperanjat. Dia memang jenius, kata sang pemimpin. Dan setiap kali kulihat dirimu, aku seperti melihat dia. Kita manusialah yang membesarkannya, namun dia balik menusuk. Setiap kali perang antar ras, ia makin kejam pada manusia. Ia menatap Luo Feng. Jika dia menyerangmu, panggil aku. Aku akan datang seketika. Baik. Luo Feng mengangguk. Luo Feng baru benar-benar paham tabiat kakak keduanya. Egois. Ia mengingat pengalamannya. Yah, dia memang egois. Zirah gaya peninggalan guru Zhou Sanke untuk aku, tapi dia berusaha menahannya. Keesokan harinya, bintang asli dibuka. Sebuah pesta raksasa bagi miliaran ras di alam semesta. Tentu, para abadi tak mengetahuinya karena ini adalah festival pembantaian bagi makhluk tertinggi. Meski Luo Feng berada di wilayah ras Dewa Api dan tak melihat pintu gerbang bintang asli secara langsung, ia bisa menyaksikan melalui alam semesta virtual. Daya yang memancar dari tiap portal bahkan lebih dahsyat daripada milik para penguasa alam semesta. Berbagai kelompok pun membanjiri bintang asli. 10.081 portal tersebar di seluruh alam semesta. Makhluk-makhluk tertinggi dari seluruh kekuatan besar mewakili miliaran ras terbang menembus portal, memasuki bintang asli. 10.081 bintang asli, pembantaian pun dimulai. Alam semesta berpihak padaku, gumam Kaisar Api. Zirah gaya akan diambil adik ketigaku dan karena guru Zhou Sanke, aku harus menyerahkannya. Mungkin aku bisa mendapatkan harta sejati yang lebih baik. Kaisar Api melangkah ke sebuah portal bintang asli dan mendarat di salah satunya. Kapal biologis mengarungi kabut, hidup Luo Feng sederhana. Sebagian besar waktunya dipakai untuk hukum ruang dan jalan dewa binatang. Selama 80.000 tahun menciptakan teknik pamungkas, Luo Feng telah menyelesaikan pemahaman misteri kedua hukum ruang, segel. Untuk misteri ketiga, cekik. Ia sudah hampir. Seseorang bisa menjadi kesatria alam semesta setelah menuntaskan 3 misteri dan menyatukannya. Jelas, Luo Feng masih butuh waktu. Bintang asli itu kejam. Walau tak pergi, ia menonton cuplikan yang dibawa beberapa makhluk agung yang selamat. Bintang asli adalah yang terdekat dengan tanah asal alam semesta, penuh benda berharga sekaligus mematikan. Itulah tempat pertama yang diketahui Luo Feng tak bisa terhubung ke alam semesta virtual. Keputusanku tepat, katanya. Tanpa zirah gaya, aku hanya bisa melarikan diri dengan kekuatanku sendiri. 100 tahun berlalu damai bagi Luo Feng. Namun di bintang asli terjadi 12 pertempuran besar karena berebut benda berharga. Ratusan kesatria alam semesta dan lebih 20 tuan semesta tewas. Tentu, semua kekuatan besar girang oleh pertumpahan darah itu. Makin berharga pendanya, makin banyak makhluk agung yang mereka kirim. Rekamannya juga tak jelas, Luo Feng menggeleng. Skala pembantaiannya apokaliptis, tak mungkin direkam dengan jelas. Sayang, dan tak satu pun yang ada kaitannya dengan aku. Luo Feng berdiri di ruang kendali menatap 3 daratan di jauhan melalui proyeksi virtual. Itulah permukiman ras Dewa Abi. Meski akhirnya ia melihat daratan itu, jaraknya masih jauh. Ia butuh 1 bulan lagi untuk mencapai perbatasan. Seorang abadi berzirah perak terbang ke arahnya, menatap garang. Ini wilayah ras Dewa Api. Berani-beraninya kamu datang, manusia. Hah, Luo Feng mengerutkan kening. Daya dilahi mengalir dari tubuhnya, menekan abadi ras Dewa Api itu. Kaisar Api, aku sudah tiba di wilayahmu, seru Luo Feng, menatap istana utama yang dikelilingi 3 daratan. Tunjukkan dirimu. Bab 1032, Pertemuan Pertama. Apa beraninya? Seru prajurit abadi Yanshen itu dengan marah. Sebuah tombak panjang muncul di telapak tangannya, ujungnya menuding tajam ke arah Luo Feng. Manusia, Kaisar Api bukan seseorang yang bisa kau panggil seenaknya. Kaisar Api adalah penguasa mutlak ras Yanshen. Jadi meski Luo Feng menampakkan kekuatan yang menggentarkan, prajurit ini tak cukup gentar untuk mundur. Luo Feng memandang prajurit abadi itu. Walau tubuhnya dipasung dan ditekan oleh daya ilahi Luo Feng, semangat bertarungnya justru membara. Andaikan Luo Feng melepaskan daya ilahinya, gelombang itu akan menenggelamkan prajurit abadi ini seketika. Namun mata prajurit itu menyala murka, seolah siap memuntahkan api. Ia tak berkata-kata lagi. Luo Feng menoleh ke arah istana utama. Kaisar Api, sampai prajurit abadi rendahan pun berani membentakku. Kenapa kau bersembunyi? Ini wilayah sucimu. Kau bisa mengendalikan ruang dan waktu.
Jangan pura-pura tak dengar." Usai berkata, Luo Feng menunggu dalam diam. Memang semua tahu inilah tanah kelahiran Rasian Shen, tempat Kaisar Api berkuasa penuh. Jika ia berpura-pura tuli, sama saja menganggap Luo Feng bodoh. Beberapa detik kemudian, gelombang daya ilahi yang sangat kuat meletup dari istana utama di kejauhan, disusul penutupan penuh wilayah ruang tersegel. Kilatan cahaya berkelebat, dan sebuah sosok muncul tepat di hadapan Luo Feng. "Kaulah Luo Feng, manusia Kaisar Sungai Pedang?" tanya seorang pria kekar berjanggut bapong, bertanduk satu, berzirah hitam, tingginya sekitar 9 meter, bersisik seperti ular, bahkan wajahnya pun bersisik, menyisakan kulit kepala yang licin. Ia adalah seorang kesatria alam semesta Rasian Shen. Luo Feng mengangguk. "Benar. Aku kesatria Deuteron S," ujar si pelontos bertanduk itu sambil tersenyum. "Kaisar Api memerintahkan aku menunggu Kaisar Sungai Pedang. Begitu tahu kau datang, aku langsung menutup wilayah ruang tersegel demi melindungi ras kami." Luo Feng mendengus dalam hati. Ditutup, ia tahu ruang tersegel itu disiapkan khusus untuknya. Sementara keduanya berbicara, prajurit abadi tadi yang dipasung daya ilahi Luo Feng tak mendengar sepatah kata pun. Kesatria Deuteron S memberi isyarat. "Kaisar Sungai Pedang, sudikah kau melepaskan rekan kami?" Luo Feng menarik kembali tekanannya. Kesatria Deuteron S menoleh terhadap prajurit tadi. "Kau boleh mundur." "Baik, kesatria." Prajurit itu membungkuk hormat beberapa kali, lalu lenyap seketika. Kesatria Deuteron S kembali tersenyum pada Luo Feng. "Silahkan ikut saya." Luo Feng mengangguk dan mengikuti. Ia tak gentar pada siasat apapun dari Kaisar Api. Sepanjang perjalanan ke sini, berbagai rintangan sudah ia lewati. Kini ia telah mencapai wilayah Rasian Shen. Jika Kaisar Api tak menunjukkan etika, itu penghinaan pada Luo Feng dan pada guru tamu Gunung Duduk. Keduanya berteleportasi langsung ke kompleks istana. Api berkobar tanpa henti mengelilingi bangunan-bangunan itu, menyisakan satu koridor kosong membelah tengahnya. Di ujung koridor, para prajurit abadi Rasian Shen berdiri berbaris dengan hikmat. Luo Feng dan kesatria bertanduk berjalan berdampingan. "Di mana Kaisar Api?" "Itulah istana utama," jawab kesatria bertanduk, menunjuk ke istana tertinggi. Di sanalah Kaisar Api bersemayam. 2 istana di kanan dan kirinya adalah istana sekunder untuk para tamu. "Kaisar Sungai Pedang, silakan beristirahat di aula istana sekunder. Jika Kaisar Api kembali, kau akan dipersilahkan menghadap." Raut Luo Feng mengeras. Mengulur waktu, ia menatap sang kesatria. "Itu pesan Kaisar Api? Jangan bilang kau tak bisa mengabarkan kedatanganku. Kaisar Api satu-satunya penguasa alam semesta di Rasian Shen. Mustahil ia tak tahu kabar di wilayahnya sendiri." "Jangan terburu-buru. Kaisar Sungai Pedang, sikap kesatria Deuteron S tetap santai. Aku baru saja mengirim kabar. Kaisar Api sedang di bintang asli. Untuk kembali, ia bisa menggunakan transportasi negeri dewa. Akan segera tiba." "Baik," sahut Luo Feng datar. "Pimpin jalangnya. Untuk saat ini aku ikuti aturanmu dan beristirahat. Mari kita lihat kapan Kaisar Api bersedia muncul." "Silahkan." Dengan sikap yang sama santainya, kesatria Deuteron S memimpin sekelubung Feng ke dalam. Mereka memasuki aula istana sekunder. Sesudah memerintahkan para pelayan menyiapkan makanan mewah berlimpah, kesatria itu pun mundur. Makhluk tak seberapa lagaknya selangit. Gerutu kesatria Deuteron S begitu di luar. Ia melirik ke arah istana, mendesis meremehkan. "Kau ini memang abadi, tapi kekuatanmu paling-paling setara kesatria alam semesta sekunder, dan itu pun jagonya kabur. Berani-beraninya kurang ajar pada Kaisar Api. Kalau bukan karena titah beliau agar tak menimbulkan keributan, sudah kutunjukkan akibat kurang ajar." Ia pun berbalik, tak sudi mempedulikan Luo Feng. "Saudara keduaku pandai benar bersandiwara," pikir Luo Feng. Duduk di meja. Seseorang membocorkan posisiku, dan aku nyaris yakin itu dia. Dia tahu aku datang, tapi memilih menunda pertemuan. Aku datang atas perintah guru tamu Gunung Duduk, dan aku sudah cukup kuat untuk menggerakkan zirah gaya, itulah alasan kedatanganku. Ini perintah guru, tapi dia malah bergaya seperti penguasa alam semesta. Luo Feng menggeleng. Zirah gaya miliknya sejak awal. Kaisar Api hanya meminjamnya terlalu lama. Sekarang pemilik sahnya sudah datang, tapi ia tak kunjung mengembalikan.
malah menyuruh anak buah menghadapi Luo Feng agar bisa menahan Zirah Gaya lebih lama. Aku akan menunggu, gumam Luo Feng. Kita lihat seberapa lama. Soal ini sudah terlanjur heboh. Para makhluk puncak memburuku. Berita tersebar kemana-mana, guru tamu gunung duduk pasti sudah tahu dan mengawasi. Saudara kedua, mari kulihat sejauh apa kau berani bermain. Sehari, 2 hari, 3 hari. Sebulan, lalu 2 bulan. Kaisar Api belum juga datang. Terus mengulur. Luo Feng memejam, bermeditasi, sambil tetap tersambung ke alam semesta virtual. Dia menunggu. Pada titik ini, ia hanya bisa bersabar. Kaisar Api duduk bersila di sebuah rimba purba di bintang asli. Ia peka membaca gelombang di kejauhan. Jika ada benda berharga hendak muncul, tanda-tandanya khas. Saudara ketiga, biar kutundukkan arogansimu itu. Jenius luar biasa dari ras manusia? Dulu aku jauh lebih kuat darimu. Biar kau tahu kenapa junior harus hormat pada senior. Luo Feng tinggal di istana itu lebih dari setahun. Ia menunggu dengan tenang dan sabar. Suatu hari, saat ia bermeditasi bersila, tiba-tiba terdengar dentuman besar. Daya yang amat kuat menyapu seluruh komplek istana. Dari pelayan hingga prajurit abadi, semuanya bergegas keluar dan membungkuk hormat. Luo Feng membuka mata. Akhirnya, kau datang. Ruang dan waktu di sekelilingnya berubah. Sekejap kemudian ia sudah berada di sebuah haula istana yang luas. Di atas singgasana duduk sosok raksasa menjulang, bersisik rapat, bertanduk besar, citra khas ras Yansen. Tatapannya menundukkan Luo Feng dengan tekanan tak kasat mata, seolah melemparkannya ke dalam tungku menyala. Saudara kedua, ucap Luo Feng, mendongak menatap Kaisar Api. Ia tersenyum tipis. Akhirnya kau datang. Adikmu ini sudah lama menunggu. Sosok raksasa itu bangkit. Langkah demi langkah ia menuruni tangga, tubuh ilahinya mengecil seiring turun. Hingga setinggi Luo Feng, dari sudut pandang manusia bumi, arogansinya menetes begitu alami, bukan pura-pura. Keangkuhan di sumsum dan jiwa, aura bawaan seorang penguasa, berbeda dari makhluk lain yang berlagak. Arogansi Kaisar Api justru meyakinkan, membuat banyak orang spontan mengakunya sebagai panglima mereka. Adik ketiga, kata Kaisar Api dengan seulas ramah. Aku tadi berada di bintang asli, berebut benda berharga melawan banyak makhluk agung dari ras lain. Kebetulan muncul momen krusial saat benda itu mengemuka, jadi aku tertahan. Aku harap kau tak ambil hati. Tidak, jawab Luo Feng. Bagus, kata Kaisar Api, mengangguk. Aku juga sempat berbincang dengan Putih. Guru tamu gunung duduk memberi sejumlah perintah. Tentang dirimu, aku sengaja mengumpulkan informasi. Kau memang satu di antara sejuta jenius luar biasa dari ras manusia. Tapi ingat, semua yang kau miliki hari ini, karena kepercayaan guru. Jangan sombong. Berlatihlah rendah hati, segeralah jadi kesatria alam semesta, lalu menapaki penguasa alam semesta. Aku dan kakakmu sulung menunggu hari itu. Luo Feng mengerutkan kening tipis. Nada menggurui itu mengganggunya, tapi ia menahan diri. Tentu, aku akan berusaha. Keberuntungan di pihakmu. Kau berhasil menuntaskan warisan hidup mati Menara Bintang dan menjadi murid ketiga tamu Gunung Duduk. Jadi hargailah kesempatan ini. Jangan kecewakan guru. Saudara kedua, selalu Luo Feng. Kau pasti tahu tujuan kedatanganku. Hahaha, Zirah Gaya, tentu aku tahu. Kaisar Api tersenyum pada Luo Feng. Di lubuk hatinya, ia tak menyukai adik ketiganya, Naluri Puncil. Dulu, tamu Gunung Duduk membina Kaisar Api sepenuh hati hingga ia jadi jenius transenden. Kini Luo Feng tak kalah gemilang, bahkan kelak akan memegang Menara Bintang. Itu ancaman nyata baginya. Namun Luo Feng adalah murid kesayangan guru, tak mungkin ia menentang terang-terangan. Benar, kata Luo Feng. Aku datang untuk Zirah Gaya. Guru memerintahkanku mengambilnya darimu ketika aku telah mampu menggerakkannya. Sekarang aku datang. Zirah Gaya adalah salah satu harta sejati super di alam semesta raya. Kekuatannya tak terbatas, sedangkan kau baru saja menjadi abadi. Kau terlalu lemah untuk mengekang dayanya, bisa-bisa malah kehilangan Zirah Gaya. Menurutku demi Zirah itu sendiri dan keselamatanmu, adikku teruslah mengasah kekuatan. Nanti, saat kau sudah menjadi kesatria alam semesta, barulah kau mengambil Zirah Gaya. Sementara ini, biar aku yang menjaganya. Saat kau sudah menjadi kesatria alam semesta, aku akan menyerahkan langsung ke tanganmu. Bab 1033. Ambisi Kaisar Api. Di dalam istana, Luo Feng yang sejak awal sudah tak puas dengan sikap Kaisar Api,
kini benar-benar naik pitam. Zirah Gaya itu milikku, pikirnya. Entah aku sudah mampu memakainya atau tidak, entah aku mungkin kehilangannya atau tidak, bukan urusanmu. Aku datang mengambil Zirah Gaya atas perintah Guru Zuashanke, dan tugasmu hanyalah menyerahkannya. Mengapa kau bertele-tele? Meski amarahnya membara, Luo Feng menekannya rapat-rapat. Kaisar Api menatap Luo Feng sambil menyeringit. Adikku, katanya, tempat dirimu baik-baik dan jadilah kesatria alam semesta. Saat itu, kau baru pantas menggunakan Zirah Gaya. Luo Feng bersenyum tipis. Saudara kedua, ujarnya, tanpa Zirah Gaya pun aku sudah selamat dari perburuan para makhluk agung seantero alam semesta. Jika sekarang aku mendapat Zirah Gaya, kekuatanku akan naik jauh dan peluangku hidup kian besar. Kau tak perlu mengkhawatirkanku. Serahkan saja Zirah Gaya. Jangan bermain untung-untungan, bentak Kaisar Api. Suaranya mengguncang jiwa Luo Feng. Zirah Gaya adalah harta sejati super yang diidamkan para penguasa alam semesta. Berani sekali kau bertaruh. Pandangan Kaisar Api menekan Luo Feng seperti beban gunung. Daya ilahinya meluap seperti benda padat, menindih dari segala arah. Zirah Gaya memang milikmu, tetapi ia diciptakan Guru Zuashanke dengan waktu dan tenaga yang tak terhitung. Kau seharusnya memastikan tidak akan kehilangannya. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu. Berlatihlah hingga menjadi kesatria alam semesta, barulah akan kuserahkan Zirah Gaya. Gema suaranya bergaung, berusaha menggoyahkan batin Luo Feng. Namun tekad Luo Feng begitu kokoh. Bahkan tanpa mutiara menara pun, keteguhan hatinya setara Tuan Semesta. Kaisar Api, walau penguasa alam semesta yang unggul dalam jarak dekat, tak mungkin mengubah pendirian sekelas itu hanya dengan getar suara. Saudara kedua, apakah aku merasakan kau enggan menyerahkan Zirah Gaya? Tanya Luo Feng menatapnya. Desis dingin. Murka Kaisar Api meledak. Seluruh aula seakan terkurung amarah. Tekanannya kembali menghimpit Luo Feng. Adik ketiga, katanya berat. Aku menyimpan Zirah Gaya untukmu ratusan juta tahun atas titah Guru Zuashanke. Akan kuserahkan saat kau cukup kuat. Meski kau bisa menggerakkannya, kau masih lemah. Aku melindungimu. Jika Zirah Gaya hilang di tanganmu, itu akan mengecewakan guru. Jangan khawatir soal itu, jawab Luo Feng tegas. Jika sampai hilang, aku yang akan menghadap Guru Zuashanke. Menghadap? Bagaimana caramu menemuinya? Desak Kaisar Api. Itu bukan urusanmu, sahut Luo Feng datar. Baru memperoleh sedikit prestasi kau sudah angkuh. Geleng Kaisar Api. Luo Feng menatapnya tenang. Tak perlu banyak kata, saudara kedua. Aku datang untuk mengambil Zirah Gaya. Kau memberikannya atau tidak? Kau belum cukup kuat, ujar Kaisar Api. Namun Luo Feng memotongnya. Aku memang tak punya kekuatan merebutnya jika kau tak mau memberi. Maka satu-satunya jalan aku akan melapor kepada Guru Zuashanke. Jika guru menilai kau masih patut menyimpannya, aku tak akan mengusikmu lagi. Luo Feng membungkuk tipis. Aku permisi. Ia berbalik hendak pergi. Kaisar Api tertegun. Ia tak pernah bermaksud berkata tidak. Ia hanya ingin Luo Feng mengurungkan niatnya sendiri. Dalam pikirannya, jika Luo Feng mundur, Guru Zuashanke tidak akan turun tangan. Bagaimanapun Kaisar Api tak bisa terang-terangan menolak. Itu jelas melawan perintah guru. Adik ketiga. Namun Luo Feng tak berhenti. Berhenti! Bentaknya lagi. Ruang dan waktu bergetar, pemandangan sekeliling berganti. Luo Feng sudah kembali ke aula tadi. Ia menatap Kaisar Api. Untuk apa menghentikanku? Aku hendak menemui Guru Zuashanke. Kapan aku mengatakan menolak memberimu? Desusnya. Aku hanya memperingatkan kau lemah. Tapi kalau kau bersikeras, ya sudah, akan kuberikan. Jangan salahkan aku bila kelak kau kehilangannya. Ini Zirah Gaya. Ia memutar telapak tangan. Setelan zirah bening berkilauan bertahta ukiran samar muncul di telapak tangannya. Zirah Gaya seperti sosok dewa tinggi di tangan Kaisar Api. Napas Luo Feng tertahan melihatnya. Memandang Zirah Gaya, hati Luo Feng bergemuruh. Zirah ini merupakan puncak turunan dari lapisan-lapisan zirah, dari zirah prajurit, zirah jenderal, zirah raja, dipersiapkan Guru Zuashanke bagi murid ketiganya. Tak heran seorang penguasa alam semesta puncak seperti Kaisar Api pun berat hati melepasnya. Toh ia sendiri tak pernah mendapat harta sekelas Zirah Gaya atau tombak Kaisar Api itu dengan usahanya sendiri. Apalagi yang kau tunggu? Ujar Kaisar Api. Luo Feng mengulurkan tangan, daya ilahinya melilit Zirah Gaya, seperti benang-benang halus, menembusnya, lalu menorehkan cap hayat. Serentak, arus informasi purba tentang Zirah Gaya membanjiri benaknya. Seret.
Zirah Gaya melesat masuk ke cincin dunia. Luo Feng sambil tersenyum berkata, "Saudara kedua, aku mohon diri." Kaisar Api menjawab, "Datanglah kapan saja kau mau." Luo Feng segera meninggalkan istana utama, melintasi gerbang pemisah antara kompleks istana ruang dan luar. Kompleks itu terisolasi dari gelombang ruang luar, membuat teleportasi keluar mustahil bagi selain pemiliknya. Hanya Kaisar Api yang bisa melakukannya. Sret. Begitu keluar kompleks, Luo Feng langsung berteleportasi, lalu menembus wilayah ras Dewa Api menggunakan transportasi negeri dewa milik salah satu budaknya. Kaisar Api berdiri di teras istana utama, bersandar pada pagar, memandangi Luo Feng yang lenyap lewat transportasi negeri dewa. Adik ketiga, mengesankan juga. 2 kandidat warisan hidup mati gugur, kau selamat. Mulutnya menyebut beruntung, namun ia tahu benar, Zhu Shanke punya lautan pilihan untuk murid. Tiap generasi di bumi melahirkan miliaran jiwa, dan Luo Feng adalah yang pertama berhasil dalam miliaran tahun. Bahkan tanpa tempaan langsung, ia memang luar biasa. Kaisar Api mencapai dirinya kini lewat penderitaan tak bertepi. Namun ia paham ujian-ujian yang diberikan Zhu Shanke padanya dulu tidaklah licik. Hanya warisan hidup matilah yang benar-benar mengerikan. Pada akhirnya, Zirah Gaya tetap dibawanya. Gumamnya perlahan meredakan diri. Ia waspada terhadap Luo Feng, tapi sadar, sekalipun Luo Feng kelak menjadi penguasa alam semesta pemegang menara bintang, paling jauh ia hanya bisa menekan dirinya, bukan membunuh. Kecuali Luo Feng mencapai penguasa tertinggi semesta. Jumlah penguasa tertinggi di alam semesta ini sangat sedikit. Suatu ras baru disebut ras puncak jika punya satu saja. Hanya kekuatan yang memiliki mereka yang benar-benar kelas atas. Mereka bisa membalik waktu untuk membangkitkan Tuan Semesta dan menahan balasan alam semesta dengan mudah. Keahlian mereka tiada tara. Dimanapun mereka berada, langit bumi tunduk, bahkan hukum alam semesta mengalah. Guru Zhu Shanke adalah salah satunya. Siapapun yang menjadi penguasa tertinggi, dialah yang berdiri di puncak. Mata Kaisar Api kilat berambisi. Ia tak mau nomor 2. Maka dari itu, ia menempuh jalan peningkatan kekuatan tanpa henti. Meski berguri pada Zhu Shanke, lompatan-lompatannya banyak diraih lewat latihan mandiri. Ia telah berada di puncak penguasa alam semesta, tinggal selangkah menuju penguasa tertinggi. Istilah tertinggi sudah berbicara sendiri. Merekalah yang terkuat. Mereka bisa menguasai satu kawasan luas alam semesta. Melanglang seorang diri tanpa takut diganggu, bahkan dapat merampas murid berbakat dari ras lain dan tak ada yang berani menghalangi. Guru Zhu Shanke, tinggal satu langkah, dan aku akan berada di levelmu. Kaisar Api berbalik, melangkah kembali ke istana. Wilayah manusia, negara alam semesta Ganwo, Mosha Luo Feng keluar dari sebuah kawah di planet Tandus. Negeri dewaku berjarak 3.300 tahun cahaya. Tubuh Mosha melangkah. Seret. Dalam sekejap, ia melesat 1.000 tahun cahaya. Tubuh Mosha menyatu dengan ruang lebih baik daripada kesatria alam semesta. Setelah menjadi kehidupan khusus sesudah menyerap esensi jantung ruang, tubuh Mosha dapat menyatu sempurna dengan ruang dan memperoleh bakat teknik, domain, yang memungkinkan teleportasi 100 tahun cahaya sekali lompatan. Setelah menjadi abadi, daya ilahi dan kekuatan batinnya melonjak, jarak teleportasinya pun kini menyamai kesatria. Sret, sret, sret. Setelah 3 kali teleportasi, ia masuk ke antara ruang. Sekali teleportasi lagi, ia pun tiba di negeri dewanya. Negeri itu tak berbatas, samudra jauh mengembang perlahan. Di langit di atasnya, Luo Feng keluar dari istana kemas berkilau dan berdiri di atas ombak. Zirah Gaya? Dalam sekejap, tubuh Luo Feng diselimuti zirah pening yang menyatu sepenuhnya dengan tubuh ilahinya. Setiap serat zirah Gaya merasuk ke dalam otot dan organ, dan kekuatan tak bertepi memenuhi dirinya. Rasa kuasanya menggelora seolah tak terbatas. Luo Feng memejamkan dan menikmati derasnya daya itu. Tak heran, inilah harta yang dipersiapkan Guru Zhu Shanke. Ia sudah menerima informasi tentang zirah Gaya saat bersama Kaisar Api. Zirah ini istimewa, berbeda dengan harta sejati lain yang harus digerakkan melalui pencerapan hukum. Zirah Gaya justru bersandar pada ketebalan tubuh ilahi berjenjang dari zirah prajurit, jenderal, hingga raja. Semakin kokoh tubuh ilahi, semakin dahsyat zirah Gaya. Gubrak,
Binatang bertanduk emas muncul. Luo Feng tersenyum lalu berkata, "Kenakan zirah gaya." Seret, zirah pening itu melesat seperti cahaya menyatu dengan tubuh ilahi binatang bertanduk emas. Bab 1034. Inilah baju Prisadewa. Ketika Lo Feng menerima baju Prisadewa, ia pun merasakan kekuatannya. Ia segera menyambungkan kesadarannya ke alam semesta virtual karena ingin memberitahu gurunya, Ksatria Yan sejati, bahwa ia akan memasuki bintang asal. Di dalam alam semesta virtual, di dekat lereng gunung tanpa batas di Pulau Petir, berdiri istana-istana megah milik Ksatria Yan sejati. 6 sosok duduk di depan istana itu, minum arak sambil bercakap keras. Seorang pria kekar bertanduk 3 mengangkat kendi arak aneh lalu menenggaknya rakus. Konon, di padang luas salah satu bintang asal, tiba-tiba muncul sebuah istana agung para dewa. Di depannya berdiri prasasti kuno yang mencatat detail tentang sebuah harta sejati tingkat puncak. Dengan harta itu, seseorang bisa melarikan diri dari musuh lewat teleportasi atau membelah lapisan ruang dengan mudah saat bertarung. Harta sejati ini luar biasa, berguna baik untuk melarikan diri maupun menyerang. Harta sejati tingkat puncak itu disebut layar emas surgawi. Ia mendesah. Namun seketika itu juga, 3 penguasa alam semesta, 18 penguasa alam semesta tingkat tinggi, dan lebih dari 100 ksatria alam semesta bergegas masuk ke dalam istana. Pintu tertutup rapat. 6 tahun kemudian saat terbuka lagi, jumlah yang selamat hanya separuh dari yang masuk. Konon, layar emas surgawi akhirnya jatuh ke tangan seorang penguasa alam semesta dari aliansi wilayah utara. Kelima ksatria alam semesta lain termasuk Ksatria Yan sejati menanggapi sambil bercanda. Serius? Ksatria Guangzhou, jangan bikin cerita lagi seperti dulu. Kalau benar terjadi, kenapa kami tidak tahu? Ksatria Guangzhou melotot, hingga matanya hampir menonjol. Mengarang, aku tidak bersandar bukan sekarang, bukan juga dulu. Tapi sebelumnya kabar yang kau sebarkan itu tentang sesuatu yang terjadi 2 siklus lalu saat bintang asal terbuka. Goda seorang ksatria manusia serigala. Berbulu biru kehijauan. Layar emas surgawi yang baru saja aku sebutkan itu pertama kali muncul saat pembukaan bintang asal kali ini. Ujar Ksatria Guangzhou. Matanya masih melotot. Aku punya banyak teman baik. Banyak di antaranya masuk ke bintang asal kali ini dan kembali dengan berbagai kisah. Aku baru tahu tentang layar emas surgawi hari ini, jadi langsung kuceritakan pada kalian. Dan kalian pikir aku mengada-ada. Kalau tidak percaya, tunggu saja. Beberapa tahun lagi, kabar tentang layar emas surgawi akan tersebar ke semua orang. Saat itu kalian akan tahu kebenarannya. Jangan marah, Ksatria Guangzhou. Ceritakan lebih banyak tentang kelahiran harta sejati tingkat puncak. Iya, ceritakan lebih banyak. Biar aku tuangkan lagi araknya. Kelima ksatria lainnya tersenyum sambil membujuk. Ksatria Guangzhou akhirnya luluh. Ia menenggak habis arak dalam kendinya, lalu menyodorkannya lagi. Isi ulang, kalian ini serakah sekali. Harta sejati tingkat puncak, masing-masing cukup berharga untuk membuat penguasa alam semesta jadi gila, karena menginginkannya bahkan rela saling bunuh. Ia menggelengkan kepala sambil menghela napas. Kali ini, bintang asal baru sedikit terbuka lebih dari 100 tahun. Bagaimana mungkin sudah muncul begitu banyak harta sejati tingkat puncak? Jika beberapa di antaranya benar-benar lahir, aku khawatir pasti ada penguasa alam semesta yang terbunuh karenanya. Tiba-tiba, para ksatria lain menoleh memperhatikan sosok yang terbang mendekat dari kejauhan. Lihat itu. Bukankah itu Kaisar Sungai Pedang Lo Feng? Yan sejati, muridmu datang. Memang benar. Itu Lo Feng. Aku dengar muridmu berada di wilayah Rasian Sen 100 tahun lalu, saat ia diburu oleh tak terhitung makhluk kuat dari berbagai ras. Tapi ia berhasil lolos tanpa luka. Yan sejati, dibandingkan teknikmu, kemampuan kaburnya jelas lebih unggul. Tentu saja dia lebih kuat dariku. Ksatria Yan sejati tertawa. Ia adalah pilar masa depan umat manusia. Kemampuan bertahannya pasti jauh lebih rebab. Sambil berbincang, Lo Feng sampai ke tempat mereka. Guru, sapa Lo Feng dengan senyum. Lo Feng, marilah, duduklah di sampingku. Ujar Ksatria Yan sejati sambil menunjuk kursi di sampingnya.
Luo Feng tertawa kecil lalu duduk. Ia melirik para kesatria lain dan menyapa mereka dengan senyum. Rupanya sudah berkumpul di sini. Seorang tua berbulu panjang, sekilas mirip singa, tersenyum. Kami tidak berani masuk bintang asal ketika pertama kali terbuka. Kami ingin mendengar kabar darimu untuk tahu apa yang terjadi di sana. Kaisar Sungai Pedang, kami dengar kau berencana masuk ke bintang asal itu. Kenapa sampai sekarang belum juga pergi? Ia bisa menebak karena begitu masuk bintang asal, tidak mungkin lagi terhubung ke alam semesta virtual. Kesatria Kuangjou menyela, melotot. Bagaimana kau bisa tahu apakah Kaisar Sungai Pedang sudah pergi atau belum? Kaisar Sungai Pedang punya bakat membelah diri menjadi beberapa tubuh. Bisa saja ia meninggalkan satu tubuh di wilayah manusia. Dengan begitu, ia masih bisa masuk alam semesta virtual kapan saja. Itu masuk akal. Benar, Kesatria Kuangjou ada benarnya. Mereka tertawa keras. Beberapa menoleh ke Luo Feng dan bertanya, Kaisar Sungai Pedang, apakah kamu sudah masuk ke bintang asal? Belum, tersenyum Luo Feng. Tapi sebentar lagi. Aku di sini untuk memberitahu guruku, setelah itu aku akan masuk ke bintang asal. Segera, Kesatria Yan sejati agak terkejut. Kaisar Sungai Pedang, siapa yang pergi bersamamu? Kau tidak akan pergi sendirian, kan? Luo Feng mengangguk. Aku akan pergi sendirian. Seketika semua keberatan. Itu terlalu berbahaya. Banyak kesatria senior terbunuh. Kaisar Sungai Pedang, sebaiknya kau membentuk aliansi dengan makhluk kuat lain. Luo Feng hanya tertawa. Tenang saja, aku hanya ingin menambah pengalaman. Kesatria Kuangjou menertap Luo Feng dengan mata bulatnya. Aku punya banyak informasi detail tentang bintang asal, termasuk berbagai hal yang terjadi dalam 100 tahun terakhir. Aku suka berteman. Dengan begitu, aku bisa mengumpulkan banyak informasi. Mungkin aku bukan yang paling tahu, tapi aku pasti masuk 3 besar. Nanti akan kuberikan padamu. Sebelum masuk, pelajari baik-baik dan pahami apa yang berkeliaran di setiap bintang asal. Luo Feng berterima kasih. Itu sebenarnya kebaikan dari Kesatria Kuangjou. Memang benar, Kesatria Kuangjou tahu banyak hal, ujar Kesatria Yan sejati sambil tersenyum. Tapi Kaisar Sungai Pedang, lanjut Kesatria Kuangjou dengan mata masih melotot. Semakin banyak pengetahuan yang kukumpulkan, semakin kusadari betapa berbahayanya bintang asal. Tidak ada hukum atau aturan di sana. Awalnya mungkin terlihat damai, tapi saat harta sejati mulai muncul, akan terjadi kekacauan besar. Makhluk agung akan maju berebut kepemilikan, yang lemah akan disingkirkan dalam sekejap. Menurutku dengan kekuatanmu dan banyaknya harta sejati yang kau miliki, kau pasti menarik perhatian makhluk kuat ras lain yang iri. Peluangmu untuk bertahan hidup tidak lebih dari 10%. 10%? Serius? Para kesatria lain menggeleng. Luo Feng punya teknik bakat domain. Bagaimana mungkin peluang hidupnya hanya 10%? Berkat keberhasilannya lolos dari pengejaran banyak makhluk kuat, nama Luo Feng sudah terkenal. Namun tetap saja ia terkejut. Apa peluangnya benar serendah itu? Apakah karena para penguasa alam semesta? Luo Feng mengerutkan kening. Mereka memang kuat. Lebih dari separuh yang berkumpul di bintang asal kali ini katanya adalah penguasa alam semesta. Tapi jumlah mereka sedikit, tersebar di 10.081 bintang asal. Sebagian besar bintang asal tidak ada penguasa alam semesta. Kemungkinanku bertemu sangat kecil. Aku bilang peluangmu rendah bukan karena penguasa alam semesta, tapi karena lingkungan di dalam bintang asal. Jelas Kesatria Kuangjou. Setiap bintang asal ukurannya terbatas, dan ada begitu banyak kesatria senior serta penguasa tingkat tinggi berkumpul di sana. Begitu lokasimu terbongkar, mereka akan langsung merancang serangan balik terhadap teknik bakat domainmu. Kau tidak akan bisa kabur. Akhirnya, kau pasti mati. Luo Feng mengangguk tipis. Itu benar. Seperti yang sudah pernah dikatakan padanya, kartu trumf yang terungkap bukan lagi kartu trumf. Kekuatan domain memang luar biasa, tapi tidak membuatnya tak terkalahkan. Jika beberapa penguasa tingkat tinggi bersekongkol, mengalahkannya bukanlah hal sulit. Bahkan ada penguasa tingkat tinggi dengan teknik telas satu yang bisa mengatasi masalah sendirian. Sebaiknya kau punya rekan, peringatkan Kesatria Kuangjou, saling melengkapi, supaya saat ada bahaya, kalian bisa mengandalkan domainmu untuk melarikan diri. Beberapa jenis bahaya memang butuh bantuan rekan untuk menahan. Terima kasih, Kesatria Kuangjou, ujar Luo Feng sambil tersenyum. Informasinya sudah kukirim, kata Kesatria Kuangjou. Sesaat kemudian, Luo Feng menerima pesan.
Lampirannya berisi informasi detail dalam bentuk teks, gambar, dan rekaman tentang berbagai kejadian selama 100 tahun lebih sejak pembukaan Bintang Asal. Luo Feng bergumam dalam hati, "Untunglah, aku sudah mendapatkan baju perisai dewa." Dengan baju perisai dewa, seakan aku membawa benteng bersamaku, pikir Luo Feng. Ditambah kekuatan tubuh Mo Shaku yang bisa berubah bentuk dan menyamarkan aura menjadi makhluk lain, siapa yang bisa mengenaliku sebagai Kaisar Sungai Pedang Luo Feng? Di dalam negara dewanya, tubuh asli manusia bumi dan tubuh binatang bertanduk emasnya sudah mencoba mengenakan baju perisai dewa dan masing-masing merasakan kekuatannya. Itu sesuai dengan informasi yang ia dapatkan. Begitu baju perisai dewa mengakui tuannya, kekuatan itu langsung terasa. Luo Feng tak bisa menahan rasa kagum. Baju perisai dewa benar-benar harta sejati penyelamat yang luar biasa. Tak usah heran seorang makhluk agung seperti Kaisar Api rela menggunakan cara kotor demi mempertahankannya. Luo Feng bahkan menduga baju perisai dewa bisa jadi lebih kuat daripada sungai 1000 harta. Baju perisai dewa ditempa berdasarkan rancangan tamu duduk gunung. Ia adalah harta sejati berupa satu set baju zirah unik, sangat berbeda dari harta sejati lain yang ia ketahui. Untuk mengendalikan harta sejati seperti sayap siwu atau baju raja gemas atau harta seperti perahu kuno galaksi, dibutuhkan pemahaman hukum yang sangat tinggi. Bahkan Luo Feng sendiri hanya mampu mencapai bentuk kedua sayap siwu dan baju raja gemas. Sedangkan perahu kuno galaksi, ia masih belum bisa mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya. Tapi baju perisai dewa benar-benar berbeda. Tingkatan prajurit, jenderal, raja dan kaisar semuanya tidak ada kaitannya dengan pemahaman hukum. Yang dibutuhkan hanyalah kekuatan tubuh. Baju perisai dewa pun sama, ia bergantung pada kekuatan tubuh. Jika tubuh dewa tidak cukup kuat, percuma walau pemahaman hukum setinggi langit. Jika tubuh dewa cukup kuat, meski pemahaman hukum rendah tak ada masalah. Baju perisai dewa memiliki 3 bentuk yang berbeda. Bentuk pertama, butuh kekuatan setara dengan 100 juta kali penguasa sektor. Setelah diaktifkan, bisa menahan dan melemahkan serangan materi hingga 1/1000, serangan jiwa dilemahkan jadi 1/10, dan pemakai mendapat kekuatan 100 juta kali penguasa sektor. Bentuk kedua, butuh kekuatan setara 100 miliar kali penguasa sektor. Setelah diaktifkan, serangan materi dilemahkan menjadi 1/10.000, serangan jiwa tetap 1/10, dan pemakai mendapat kekuatan 1 triliun kali penguasa sektor. Bentuk ketiga, butuh kekuatan setara 100 triliun kali penguasa sektor. Setelah diaktifkan, serangan materi dilemahkan menjadi 1/100.000, serangan jiwa tetap 1/10, dan pemakai mendapat kekuatan 100 triliun kali penguasa sektor. Ini adalah harta sejati penyelamat yang sangat kuat. Begitu seorang penguasa alam semesta membakar tubuh dewa untuk mengaktifkannya, ia bisa langsung mencapai bentuk ketiga. Dengan bentuk ini, semua serangan materi dari harta sejati super milik penguasa alam semesta lainnya jadi tidak berguna. Serangan materi sama sekali tidak bisa melukai. Tentu, efek ini hanya berlaku selama tidak berhadapan dengan harta sejati yang lebih kuat, seperti harta sejati tertinggi. Jika harta seperti itu muncul di Bintang Asal, pertempuran dahsyat antara banyak penguasa alam semesta pasti tak terelakkan. Bagi 1-2 penguasa alam semesta yang tewas dalam perebutan itu, bukanlah hal yang luar biasa. Bab 1035. Memasuki Bintang Asal. Di dalam istana Luo Feng di Pulau Petir. Di ruang pribadinya yang sunyi, Luo Feng membaca materi tentang Bintang Asal. Mengesankan, gumamnya. Kesatria Guangzhou benar-benar mengumpulkan informasi rinci tentang Bintang Asal dan rencanaku bakal berhasil. Tapi memang berbahaya. Itu tempat di mana yang kuat berkuasa. Baiklah, 3 tubuhku yang lain sudah berada di gerbang menuju Bintang Asal. Di ruang angkasa lebih dari 100 tahun cahaya dari wilayah manusia, tidak ada bintang-bintang. Yang ada hanyalah badai yang terbentuk dari fluida hidromagnetik. Sebuah bayangan setinggi sekitar 12 meter berdiri di angkasa. Ia memiliki sepasang tanduk perak dan mata ungu. Tubuhnya diselimuti sisik kelabu. Selain itu, ia juga memiliki ekor kalajengking. Ia berdiri di sana, berlumur aura darah dan penuh daya. Di bahunya bertengger seekor binatang aneh. Binatang itu bersayap, memiliki 5 tanduk di kepalanya dan kuku-kuku tebal. Siapapun yang paham akan langsung mengenali makhluk humanoid bertanduk, bersisik kelabu, berekor kalajengking ini. Binatang kepompong ungu. Binatang ruang punya beragam rupa, sebagian mirip manusia. Binatang kepompong ungu adalah salah satu yang terkenal karena sifatnya yang haus darah.
Tentu saja, sebagian besar binatang ruang memang haus darah. Banyak makhluk agung juga akan mengenali binatang aneh sepanjang sekitar 1 meter yang bertenggen di bahu binatang kepompong ungu. Ia adalah binatang bertanduk emas, salah satu dari 12 makhluk puncak di antara binatang ruang. Haha, bahkan guruku pun tak akan mengenaliku, kata Luo Feng sambil tersenyum. Tubuh Mosa berubah menjadi wujud binatang kepompong ungu dan tidak memancarkan aura apapun. Luo Feng mengelus binatang bertanduk emas di bahunya dan cincin dunia di dalam tubuh Mosa menyembunyikan tubuh samudera jauh. Luo Feng tersenyum. Makhluk agung lain, bila melihat tubuh Mosa secara langsung, hanya akan merasakan keganasannya yang haus darah. Tekanan aturannya menandingi milik seorang ksatria alam semesta kuat. Kadar daya hadiran, tekanan aura berkaitan dengan tubuh dewa. Semakin kuat tubuh, semakin kuat tekanannya. Penguasa alam semesta tingkat tinggi kuat karena teknik puncak atau tertinggi yang mereka ciptakan. Namun tekanan aura mereka mirip dengan para ksatria. Itulah sebabnya seorang penguasa tingkat tinggi tak akan terindra jika ia tidak sengaja memamerkan dayanya. Tubuh samudera jauh milik Luo Feng 100 juta kali lebih kuat daripada penguasa sektor dan karena ukurannya yang sangat besar, tekanannya bahkan melampaui banyak ksatria kuat. Tentu saja, tekanan binatang bertanduk emas bahkan lebih menggetarkan. Meski saat ini panjangnya hanya sekitar 2 meter, ia sudah melatih dewa-dewa dunia dan transformasi dewa binatang. Dalam 80.000 tahun Luo Feng menciptakan teknik pamungkasnya, ia membeli bahan-bahan berharga tak terhingga untuk melatih dewa-dewa dunia. Bagaimanapun, sebagai penguasa sektor, biayanya tidak tinggi. Luo Feng memiliki status yang tinggi, bahkan tanpa banyak harta, dan ia bisa menukar satu harta untuk banyak bahan berharga. Ia dengan mudah mencapai tingkat tertinggi, dewa-dewa dunia, pengganda 36 kali. Setelah menuntaskannya, tubuhnya bisa diperbesar atau diperkecil sesuka hati tanpa mengurangi daya. Dewa-dewa dunia memberi pengganda 36 kali, dan tingkat ketiga transformasi dewa binatang memberi pengganda 8 kali. Jika digabung, tubuh binatang bertanduk emas hanya memperoleh pengganda 45 kali. Namun, jika ia mengaktifkan teknik bakat penguatan, totalnya bisa mencapai pengganda 90 kali. Tubuh Mosa memancarkan daya milik tubuh samudera jauh, levelnya setara ksatria senior, pikir Luo Feng. Namun tekanan dari binatang bertanduk emas jauh lebih mengerikan. Luo Feng melihat binatang bertanduk emas di bahunya, dan binatang itu balik menatapnya. Mereka bertukar tatapan. Haha, siapapun yang melihat kami akan mengira kami adalah dua makhluk agung dari aliansi binatang ruang. Luo Feng tersenyum. Di alam semesta ada 9 kekuatan super, 6 aliansi dari 6 ras puncak, sekolah dewa leluhur, aliansi wilayah utara, dan aliansi binatang ruang. 6 aliansi dan aliansi wilayah utara saling bertampur, sedangkan sekolah dewa leluhur dan aliansi binatang ruang menghindari konfrontasi. Sekolah dewa leluhur tidak memperebutkan wilayah, dan aliansi binatang ruang jarang terlihat. Bahkan binatang ruang biasa pun jarang ditemui. Tanah asal aliansi binatang ruang adalah rahasia alam semesta. Meski kadang-kadang makhluk dari aliansi itu terlihat dalam keadaan khusus seperti pembukaan bintang asal, hampir tidak ada yang tahu di mana tanah asal mereka. Tipe kekuatan yang biasanya menghindari pertempuran dan tidak berburu wilayah, penyamaran yang sempurna. Identitasku sebagai manusia terkenal di alam semesta. Dalam wujud asliku, aku ibarat harta berjalan di bintang asal. Aku pasti akan diburu berbagai ras. Luo Feng melirik sisi kelabunya. Wujud ini tidak mencolok, aku tidak akan mudah dikepung. Lagi pula di bintang asal berkumpul makhluk agung dari segala ras. Mereka saling menggentarkan. Mereka enggan menyerang kecuali peluang suksesnya terjamin. Sementara nama Kaisar Sungai Pedang Luo Feng terlalu menggoda. Dua makhluk agung dari binatang ruang bagaimanapun bukan sasaran mudah. Luo Feng menatap kejauhan. Di antara badai hidromagnetik ada sebuah pusaran raksasa berdiameter 6 miliar mil. Pusaran itu berkilau, memelintir ruang di sekitarnya. Tekanannya mampu menghancurkan pejuang abadi biasa. Gerbang menuju bintang asal, bisik Luo Feng. Shit. Luo Feng melangkah ke gerbang pusaran itu dan terbang masuk. Semakin dalam ia menyusup, semakin kuat tekanannya. Dum, grum. Tekanan itu mengguncang ruang sekeliling, dan Luo Feng lenyap ke kedalaman gerbang. Sebuah sosok raksasa melesat keluar dari pusaran.
Aura darah dan kebengisannya menakutkan, namun ada daya lebih buas lagi di sekitarnya. Dua tekanan aura dipancarkan oleh sosok raksasa itu dan oleh si binatang aneh yang entah bagaimana tampak menggemaskan. Inilah bintang asal. Lo Feng menatap sekeliling. Gerbang pusaran berada di belakangnya. Mereka tak berbatas. Lo Feng merasakan tekanan menindih tubuh. Tekanan itu jauh lebih kuat ketimbang di bintang neutron atau di neraka es. Lo Feng mendarat di sebuah hutan. Ada 10.081 bintang asal, dan masing-masing berukuran sama, berdiameter 60 miliar mil. Riak ruang di bintang asal benar-benar membeku, dan tekanannya bisa melenyapkan pejuang abadi biasa. Tekanan itu mengguncang ruang. Selain itu, transportasi negara dewa tidak diizinkan di sini. Diameter 60 miliar mil bukanlah besar bagi para makhluk tertinggi. Namun di bawah tekanan seperti ini, butuh waktu bagi Lo Feng untuk meningkatkan kecepatan. Ditambah lagi, dalam tekanan sebesar itu, berbelok dan mengubah kecepatan menjadi gerakan yang canggung. Tempat ini seperti domain yang tercipta dari harta sejati tipe domain. Tekanannya luar biasa. Bahkan tubuh Mosa dengan level gen kehidupan 100 kali dan kekuatan 10 juta kali penguasa sektor pun kesulitan berjalan di bintang asal. Lo Feng melangkah hati-hati dengan binatang bertanduk emas berbaring di bahunya. Ia keluar dari hutan dan tiba di kaki gunung. Terhampar padang luas. Lo Feng maju dan dengan seksama merasakan daya energi di sekeliling. Menurut informasi dari kesatria Guangzhou, merasakan daya energi di bintang asal adalah cara paling populer di kalangan makhluk agung untuk menemukan benda-benda berharga. Setelah sekian lama, Dum. Sebuah riak energi menerpa Lo Feng. Di sana. Dum. Lo Feng segera memacu diri seperti seberkas cahaya. Namun makin cepat ia melaju, makin besar resistansinya, dan tubuh Mosa jelas tidak kuat menahannya. Resistansinya kuat sekali. Bakar tubuh dewa sekarang. Lo Feng mulai membakar sebagian tubuh dewanya. Seketika kecepatannya melonjak hingga di bawah kecepatan cahaya. Ia terbang jauh. Di bawahnya terhampar padang tanpa batas. Lo Feng terus melesat. Tak lama kemudian ia melihat 5 makhluk agung saling bertarung di perbukitan. Shet. Lo Feng mendarat. 5 kesatrian alam semesta, gumam Lo Feng. Ia melihat seorang dari ras iblis di satu sisi bertubuh besar dan sangat kuat. Di sisi lain ada makhluk dari berbagai ras. Lo Feng cepat menebak, jika salah satunya dari ras iblis, maka yang lainnya kemungkinan dari aliansi 9 wilayah. Di alam semesta ada 9 kekuatan super, dan ada 12 kekuatan puncak. Dalam hal jumlah ras dan kesatria, 12 kekuatan puncak itu tidak kalah dengan aliansi manusia maupun aliansi iblis. Satu-satunya yang membedakan dari kekuatan super adalah keberadaan makhluk tertinggi alam semesta. Ada 6 kelompok makhluk agung, pikir Lo Feng, menyapu pandang. Tampaknya banyak makhluk agung tertarik dengan pertempuran itu. Selain dirinya, ada 6 penonton lain, namun mereka semua mengamati dari jauh, tidak ikut campur. Seekor binatang berkepala 3 mengirim transmisi suara. Aliansi ras penjara, aliansi ras kristal, dan aliansi Cihuan. Dan ada juga makhluk dari aliansi binatang ruang. Kita sudah mendapat 2 dari 3 harta, ayo pergi. Aliansi binatang ruang. Seorang makhluk ras iblis bercangkang kura-kura melirik ke arah Lo Feng. Kita pergi. Ras iblis punya kedekatan dengan aliansi binatang ruang, dan mereka selalu menganggap binatang ruang sebagai bagian dari ras iblis. Shoot. 2 kesatria ras iblis pergi, begitu pula 3 kesatria lain dari aliansi 9 wilayah. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!